Abang ditelepon oleh tokoh-tokoh alim ulama di Bengkulu. Ya. Kemudian sebagian dari beliau-beliau itu minta, saya ingin bantu Anda, saya ingin bergabung dengan Anda. Makanya nanti ketika dideklarasi banyak kejutan-kejutan. Siapa-siapa aja tokoh yang masuk di dalam perusahaan Partai Umat ini dari Dewan Pertimbangannya. Jadi mereka mau bergabung, saya juga abang juga kaget, ya. Jadi alhamdulillah langsung abang respon, abang ke rumahnya, sowan, silaturahim. Akhirnya beliau-beliau itu bantu membesarkan umat di provinsi Bengkulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami podcast Radar Bengkulu Alapnian, masih bersama saya Christopher, dan hari ini kita podcast langsung ke rumahnya Bang Isda Putra. Nah, sebelum kita lebih jauh ngobrol dengan Bang Isda Putra, saya akan bacakan dulu terkait profil singkat beliau. Nama beliau adalah Insinyur Haji Isda Putra MM, lahir di Mukomuko 20 Februari 1960. Jabatan terakhir saat ini beliau ini menjabat sebagai Ketua DPW Partai Umat Provinsi Bengkulu. Lalu sosok Bang Isda ini sudah tidak asing lagi di mata kita semua, khususnya warga Provinsi Bengkulu, karena beliau salah seorang ASN yang cukup cemerlang karirnya. Beliau ini pernah menjabat Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Badan Pertanahan Provinsi Bengkulu tahun 2014 sampai 2017. Lalu menjabat pejabat eselon 2 di Kementerian ATR BPN dengan posisi terakhir Inspektur Wilayah 3 Inspektorat Jenderal Kementerian ATR BPN tahun 2019 sampai 2020. Sebelumnya beliau menembus karir di kementerian. Beliau juga menjabat Inspektur Wilayah 3 Kementerian ATR BPN. Lalu beliau ini dari awal sebenarnya sudah menjadi kepala-kepala. Yang pertama beliau ini Kepala Kantor Pertanahan Bengkulu Selatan tahun 2002. Lalu Kepala Kantor Pertanahan Bengkulu Utara tahun 2004. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung di Jawa ini Om ya, tahun 2006. Lalu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati 2009. Kepala Kantor Pertanahan Banyuasin tahun 2012. Lalu Kepala Bidang Pengukuran dan Pemetaan Kantor Wilayah Pertanahan DKI Jakarta tahun 2013. Lalu Kakanwil Badan Pertanahan Provinsi Bengkulu 2014. Kapus Litbang Kementerian ATR BPN tahun 2017, Kakanwil Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018, dan akhirnya dipercaya menjadi Inspektur Wilayah 3 Kementerian ATR BPN Republik Indonesia. Artinya sahabat Radar Bengkulu, dimanapun Anda berada, beliau ini cukup cemerlang karirnya di Kementerian ATR BPN begitu. Sebelumnya kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Isda Putra, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, waalaikumsalam. Ya, Bang Christopher. Ya Bang. Alhamdulillah Bang, kami sudah disambut dengan riang gembira di tempat kediaman Abang. Alhamdulillah kita masih bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sementara ini Bang, apa aktivitasnya kita Bang? Sementara ini aktivitas kita kebetulan dipercaya untuk memegang pimpinan wilayah Partai Umat di Provinsi Bengkulu oleh Buya Profesor Amin Rais. Oh, langsung dari Bapak Amin Rais? Langsung Pak Amin Rais menunjuk saya, menelpon untuk memberi amanah untuk memegang DPW Partai Umat Provinsi Bengkulu. Berarti begitu kita langsung ditunjuk, kita langsung bekerja gitu ya. Sejauh ini bagaimana progresnya Bang untuk Partai Umat di Provinsi Bengkulu?
Alhamdulillah ketika kita ditelepon dan minta bergerak membentuk struktur kepengurusan partai, waktu itu memang agak mepet waktunya karena kita akan deklarasi pada tanggal 17 itu bulan Ramadan ya, 17 Ramadan. 17 Ramadan ya. Iya, Ramadan. Nah, kita dari awal membentuk itu memang agak hari pertama, hari kedua agak bingung juga Agak ini. bingung ya. Ya. Hubungin aja dulu teman-teman yang pernah dekat, yang teringat aja, Iya. ajak bertemu, berkumpul, gini-gini. Kemudian kita mencari teman-teman kita di daerah-daerah. Akhirnya dalam waktu hampir 2 bulan ya, sebulan setengah lah. Alhamdulillah kita terbentuk sampai ke tingkatan DPC. Tingkat DPC? DPC. Dalam waktu sebulan setengah? Sebulan setengah kita DPC, kemudian memperbaiki dokumen-dokumen hampir 2 bulan. Iya. Nah, jadi struktur sekarang dari DPW sampai ke DPC kecamatan sudah terbentuk organisasinya, udah terbentuk. Masuk administrasi atau surat menyurat yang dibutuhkan akan kita sampai ke pusat untuk delegalisasi ke Menkumham. Menkumham sebagai syarat legalisasi ya. Ya. Itu sudah sebentuk sampai tingkat kecamatan. Kecamatan ya. Ada 10 kabupaten kota. kota, ada 100 berapa itu? 129 lupa saya ya. Jumlahnya ada kecamatan yang ada di Provinsi Bengkulu. 128 kecamatan berarti sudah ada. Sudah ada. Sudah ada semua. Itu sudah ada pengurusan masing-masing. Sudah. Struktur organisasinya sudah terbentuk. Siapa ketuanya, siapa wakil ketua, siapa sekretaris, siapa bendara. Sebatas itu udah. Yang untuk memenuhi kriterianya, format yang diminta udah sampai sana. Nah sekarang kita sambil menunggu, kita konsolidasi. Nah, kita ingin membentuk kepengurusan sama pendaftaran anggota. Pendaftaran anggota. Dan kita ada targetkan ke tingkat 2 itu minimal 500 sampai 1000 untuk kabupaten kota tahap awal. Tahap awal Untuk dibagikan kartu anggota kita. Kira-kira begitu. Sampai bulan kapan targetnya? Targetnya menjelang kita mau deklarasi. Nanti deklarasi itu insya Allah kemarin saya dapat informasi dari DPP, nanti Buya, Profesor Muhammad Rais akan langsung ke Bengkulu untuk deklarasi Partai Umat Provinsi Bengkulu. Jadi, Itu. Soal bulannya belum ini. Mungkin ya sekitar Akhir-akhir tahun. Ya akhir tahun lah. Nah, Om sebenarnya ada pertanyaan yang dasar ya. Om kan sebagai salah seorang birokrat yang mengawali karir dari bawah hingga sampai ke tingkat nasional gitu ya di kementerian. Bahkan kalau di perusahaan itu salah seorang top leader ya manajemen. Jadi apa Om yang mendasari Om menerima tawaran dari Pak Buya Amin Rais untuk menjadi salah seorang pengurus di tingkat provinsi di Partai Umat? Sebenarnya ini seni ya. Seni Menurut saya. Seninya harus disalurkan. Iya. Kita punya hobi seni berpolitik. Seni berpolitik. Jadi dari awal abang ini senang berorganisasi. Dari OSIS, kemahasiswaan. Kita pernah aktif, pernah jadi pengurus KPM, Komite Pembela Mahasiswa waktu itu, gejolak-gejolak tahun 78, 1980 itu ya. Kemudian begitu kita balik ke Bengkulu, kita berorganisasi juga, menyalurkan hobi. Kalau orang seninya begitu ya, hobi seni saya politik ini begitu. Nah, hobi saya politik, jadi saya salurkan itu. Saya aktif lah di Golkar, waktu itu harus Golkar ya. Aktif di Golkar sampai ke kepala pengadilan kader Golkar yang mau duduk di Dewan itu kita kelola. Kemudian aktif di Kaskoro, aktif di AMPI, aktif di Pemuda Pacamarga, aktif di KNPI. Semuanya abang ikuti, menyalurkan kesenangan seninya tadi.
Nah, latar belakang background inilah ya. Ketika Buya menawarkan itu, Buya Profesor Meres menawarkan Anda pegang DPW, saya langsung sejenak gitu ya. Kemudian berpikir sejenak sekitar 5 menit, saya bilang siap Buya. Cuma 5 menit? 5 menit berpikir, 5 menit berpikir. Berpikir langsung istiqoroh sebentar lah gitu ya, nanya kepada hati saya. Saya langsung mengatakan saya siap membantu Buya di membesarkan Partai Umat di Provinsi Bengkulu. Nah itu yang backgroundnya kenapa latar belakang ini sesuai dengan seni yang kita bawa. Berarti Om bukan orang baru di dunia politik ya Om ya? Insya Allah. Latar belakang seorang aktivis begitu kan, banyak organisasi yang diikuti begitu kan, bahkan pernah juga di Partai Golkar. Berarti itu tahun-tahun awal ya Om ya? Tahun awal ya, tahun awal. Sekitar tahun berapaan itu Om? Kalau aktifnya mulai dari tahun 91 kita udah mulai aktif. 91 udah mulai aktif? Karena Abang masuk Bengkulu ini tahun 89. Tahun 91 aktif. 92 malah udah dipercaya memegang ketua AMPI. Waktu itu jangan kita lihat AMPI sekarang ya. Seleksinya sangat ketat gitu. Itu pertarungan politik untuk dapat jabatan ketua AMPI yang bergengsi. Zaman itu kan zamannya Golkar lah yang menguasai ini kan, gitu. Udah baru. Jadi AMPI itu tiket sebenarnya. Jadi alhamdulillah dipercaya Abang tahun 92 itu memegang AMPI gitu, 92 93 itu. Kemudian berlanjut. Malah pernah merangkap ketua AMPI, merangkap wakil ketua AMPI tingkat 1. Kemudian ya merangkap lagi wakil ketua KNPI. Iya, KNPI 97 wakil ketua 1 bidang UKK waktu itu. Itu jalanannya. Lagi enak-enak bermain dengan KNPI dipanggil. Suruh pegang Pemuda Pancamarga. Pemuda Pancamarga. Iya, bersaing juga. Dengan Bang Arjuan Kendi almarhum, abang saya, senior saya gitu. Akhirnya dia logowo, dia siap bantu saya jadi ketua Pemuda Pancamarga waktu itu. Tahun 98. Nah itu berjalan karirnya kita itu dalam organisasi kemudaan maupun politik gitu ya. Di Golkar sendiri sampai ke tingkat kita pernah menjadi sekretaris BPKD namanya, Badan Pengendalian Kader. Badan Pengendalian Kader. Ya di tingkat 2 tadi, di tingkat 2 Golkar tingkat 2. Di sini kita godok teman-teman kita yang berpotensi. Apakah mau kita dorong dia ke legislatif atau kita kaderkan? Gitu. Tapi dulu memang belum ada larangan seorang PNS tidak boleh berpolitik. Gitu. Sebelum reformasi. Jadi setelah keluar PP 16 kalau nggak salah, itu semua ASN tidak boleh berpolitik. Tidak boleh berpolitik. Nah, jadi tidak boleh di Golkar, kita ninggalin Golkar, tapi di organisasi kemasyarakatan kita boleh. Boleh, misalnya di KNPI, di Pemuda Pancamarga, kan itu boleh. Di AMPI boleh. Yang partai politik aja yang tidak boleh. Iya. Lalu cukup menarik nih Om, kisah hidup Om. Tentu ada bumbu-bumbunya, misalnya Om dari kecil itu gimana sekolahnya begitu kan? Oh ya. Jadi Om ini memang lahir di Mukomuko ya. Jadi waktu itu kita pindah ke Bengkulu. Tahun 67, 68 saya sekolah masuk SD. Saya sebelumnya di Karolus. Di Karolus? Iya, di SD Karolus. Di jalan di Pasar Ikan, jalan ikan ya, jalan ikan itu, jalan Todak, Sumber Meleleh. 68 itu, 69 naik kelas 2, saya ikut nenek ke Bengkulu, ke Mukomuko. Oh, dipindahkan ke Mukomuko. Jadi kelas 2, kelas 3 SD itu di Mukomuko. Iya. Kelas 4-nya saya balik lagi ke Bengkulu. Jadi kelas 4-nya itu saya masuk lagi kembali ke Karolus. Kelas 4, kelas 5, kelas 6, tahun 73 itu saya kelas 6. Tamat.
ya, kemudian lanjut di Kerolus 74, 75, 76 SMP Kerolus. Kemudian 76 akhir saya ke Jogja, masih kecil loh. Udah merantau ke Jogja? Udah ke Jogja gitu. Sendirian waktu itu? Sendirian, di antar paman tadi. Di antar paman ya? Sendirian, dilepas, kita cari sekolah sendiri. Terus sekolah sendiri, alhamdulillah waktu itu saya tesnya di 2 SMA. SMA 3 terkenal sana, SMA 3B namanya. Kemudian di SMA 6. Nah, terkenalnya SMA 6C. Kalau SMA 3, 3B. Di SMA 3 dapat cadangan. Di SMA 6 diterima baik. Diterima murni. Nah, ya. Karena cadangan itu ada istilahnya ada uang bantuan untuk inilah gitu, untuk apa, kesejahteraan apa gitu ya. Saya pikir pada ngeluarin uang untuk kesejahteraan, pembangunan lebih saya udah terima SMA 6 sama SMA 6. Berkarya di sana SMA 6 sana, alhamdulillah ya gimana ya, memang rezeki itu nggak bisa ditolak ya, anugerah atau berkah atau hidayah atau apapun namanya dari Allah itu. Nah, kita diterima di perguruan tingginya diterima di Bandung. Di Bandung. Ya, di Institut Teknologi Bandung. ITB. Iya, di ITB. Saya dulu nggak nyangka juga abang waktu itu. Iya. Bener nggak saya diterima nih? Kan salah satu apa namanya, universitas yang favorit itu. Ya favorit gitu. Makanya saya sana tulis selamat datang putra putri Indonesia yang terbaik. Nah, yang wah, terbaik. kita ngeri-ngeri juga baca gini-gini nih. Apa sih terbaik apa enggak saya nih? Tapi alhamdulillah kita selesaikan ya dengan waktu yang pas gitu ya, kita waktu pas. Nah kemudian mau kemana nih? Udah tamat nih. Tapi sebelum tamat itu dulu abang punya penelitian skripsi itu. Ya. Jadi dalam metode penelitian itu abang mencoba mencari satu metode kalau kita ranking antara rankingnya 1, 2, 3 gitu ya. Iya. Ranking 1, ranking 2. Kalau udah nggak masuk ranking 1, ranking 2, ranking 3. Tapi saya bertanya, kalau saya mau kasih nilai, kalau dia masuk ranking 3, kemudian dia masuk ranking 2, antara 3 dan 2, itu kan masih banyak space. Iya, ya kan? Berarti data saya nanti atau hasil daripada kesimpulan saya, ini kurang linear nih saya bilang. Iya. Tapi semua orang di Indonesia ini atau semua orang melaksanakan penelitian itu pakai itu rankingnya, pakai metode 1, 2, 3 itu ranking, dikasih ranking 1 bobotnya sekian, ranking 2. Nah, abang waktu itu coba berpikir integral matematik aja. Gimana nggak ranking bisa pakai integral aja? Saya kotak-katik integral kan. Wah, ranking saya pakai integral. Tahu integral ya? Matematik itu kan ada integralnya gitu. Rankingnya begini. Itu respon bagus. Ini belum ada, kata dosen bimbing. Rumusnya bagaimana? Saya bikin rumusnya. Rumusnya sederhana sebenarnya, tapi orang tidak terpikir. Akhirnya hasil itu dia linear, tidak patah-patah. Gini, atau pakai bar chart gitu kan, atau grafik begini, gitu ya. Ini enggak, ini linear aja. Oh, nanjak terus. Nanjaknya linear, ke kurvanya itu. Setiap titik ada nilai. Ya kan? Kalau kita misalnya 0,4 berarti nilainya di 0,4 berapa? Nah, tapi kalau dia main patah-patah nggak ada nilai 0,4. Adanya cuma di 1 atau di 2. Kan begitu. Nah, itu bayangannya sehingga skripsi itu kebetulan ada orang pengusaha, dia ke kampus, dia mencari, dia terbaca skripsi saya, kemudian saya dikontak. Oh, dikontak? Dia tolong patennya saya mau beli. Oh enggak, saya bilang kalau anda mau pakai silakan aja rumusnya. Ya sudah kalau gitu anda ikut saya aja. Saya waktu itu lagi nganggurnya menunggu wisuda. Iya, nunggu wisuda. Ya sudah, saya ikut aja. Saya ikutlah jadi perusahaan dia selama setahun, jadi residen konsultan langsung. Residen konsultan. Langsung asisten. Iya. Jadi ditatar 3 bulan. Iya. Tidak lagi asisten residen tapi residen konsultan. Di Semarang, yaitu perencanaan manajemen perkotaan. Manajemen perkotaan. Mengintegrasikan semua OPD
dari penganggaran sampai pelaksanaan tugasnya. Jadi tidak ada yang overlap. Misalnya antara PU dengan PU dengan PLN, atau misalnya kebakaran dengan pengairan, itu semuanya ada diatur, bisa disinergikan. Nah, terus penganggarannya ini yang digunakan oleh kota Semarang waktu itu. Nah, saya dapat kesana sebentar, kemudian baru ada panggilan tes. Saya tes pegawai negeri di Bengkulu, ada panggilan juga di BPN. Saya ikut keduanya. Bengkulu manggil suruh tes, saya ikut, alhamdulillah terima juga. Terima juga. Di Pemda Bengkulu ya. Tahun 88 juga tes di BPN, terima juga gitu. Cuma 2 aja tes. Jadi saya ambil BPN-nya, abang ambil BPN-nya. Yang NIT-nya Pemda kembalikan, abang kembalikan. Saya ingat masih zamannya Pak Razi ya. Itu tahun 88 itu saya tes terima. Nah itu langsung berkarya di sebagai ASN. Nah, dari tahun 89 itulah kita berkarya di sampai pensiun. Nah, ada yang menarik dalam karir sebagai PNS. Om misalnya berkenalan dengan Ayu Mar, begitu, itu apa gitu Om? Mana membuka memori lama gitu. Memori lama. Jadi gini ya, ini cerita, ini silakan pemirsa ini fakta. Jadi faktanya begini, nanti cek crossnya sama Ibu Dewan aja ya. Jadi ketika saya abang di konsultan itu, ya di konsultan itu, tahun 87-88 ya, itu kan abang kan dulu SMA-nya di Jogja. SMA di Jogja. Ya. Kemudian ini menunggu wisuda nih. Iya. Wisuda 88. Jadi dari Semarang langsung Sabtu Minggu ke Jogja. Iya. Ngumpulin teman-teman. Sambil mikir nih, sebentar lagi mau wisuda. Iya. Ini pendamping belum ada juga. PW kalau istilahnya. Pendamping wisuda. Pendamping wisuda, PW kita belum ada nih. Aduh, kan. Udah. Semua teman-teman potensi yang ada di Jogja kita gerakin, kita kumpul, kita reuni lah. Kan udah kerja nih, udah lumayan udah penghasilan di swasta kan gitu. Nah, dalam kondisi kayak gitu, perusahaan manggil, saya disuruh megang 2, Solo sama Semarang, karena yang desain konsultan Semarang yang Solo ditarik ke Jakarta, masih kosong. Saya pegang juga 2. Nah, jadi Senin sampai Rabu di Semarang, Rabu sampai Sabtu di Solo. Nah, Sabtu baru ke Jogja. Nah, dalam kondisi gitu, udah. Jadi kita jalan-jalan malam minggu itu ada mobil, uang ada, gimana ini? Akhirnya ketemu seorang wanita, ada 2 orang wanita lagi jalan-jalan, cari baju gitu, kayak Cina gitu ya, kayak Chinese gitu, ya Chinese nih, ya sudahlah gitu kan. Dekat, tapi waktu dia lewat dia berbisik pakai bahasa Selatan. Bahasa Selatan. Iya. Waktu itu di Jogja. Bahasa Selatan. Kadang-kadang keluar bahasa Bengkulunya. Wah, abang ikuti. Dia keluar toko, abang ikuti sampai ke kosnya. Iya. Datangin tinggal kenalan lah gitu. Kenalan, ngobrol. Tahu-taunya orang Bengkulu. Kuliah di Jogja. Ya sudah. Si ceweknya cuek, kakaknya yang kita dekatin. Oh gitu. Iya. Akhirnya komunikasi, alhamdulillah keluarganya bisa menerima kehadiran saya gitu. Jadi singkat aja tuh, kenalan 6 bulan, kemudian kita nikah. Itu cuma 6 bulan ya Om ya? 6 bulan dari kenalan pertama sampai ke ini sekitar 6 bulan, 7 bulan lah gitu ya. Kita nikah di Solo, karena saya kerja di Solo juga kan. Nah, Solo sama Semarang. Saya minta dia, kita nikah di Solo. Kita nikah di Solo waktu itu. Ayu Mar yang sekarang Dewan Kota masih kuliah? Baru semester pertama ya. Baru semester pertama. Jadi 19 lewat lah umurnya. Iya. Masuk 20. Iya. Umurnya 20, hampir masuk 20 tahun umurnya. Iya. Dia bersedia, keluarga saya bersedia.
Bismillah aja lah saya bilang. Ya kita nikah di Solo. Gitu. Setelah wisuda tapi ya. Setelah wisuda nikah. Ya, wisuda. Itu kenalan, nggak ada pacarannya, 6 bulan sampai 8 bulan, keluarga oke, Bismillah aja. Bismillah. Alhamdulillah harmonis sampai hari ini. Alhamdulillah. itu. Ya. Berarti mental Om dulu kuat sekali ya Om ya. Namanya kan petarung ya. Ada penghasilan. Ada penghasilan. Ada mobil. Ada mobil. Gitu kan? Iya. Memegang jabatan tinggi di perusahaan swasta gitu kan. Iya. Itu karena berkat direktur utamanya itu senang dengan karya kita jadi kita di training 3 bulan. Itu sejarahnya Om. Itu sejarahnya. Lu bayangin ya, Topar ya. Gaji pegawai negeri waktu itu masih 40.000 ya. 40 ribuan. Ya. Oh, abang udah 1,5 juta. No. Ditambah living cost sama gaji itu 1,750. 1,750. 1,750. Pegawai negeri masih 40.000. Masih 45.000. Berarti jomplang sekali. Kayaknya Om happy berarti. Happy waktu itu ya. Itu kira-kiranya gitu. Waduh, juga. Kami juga dapat informasi Om, Ayuman juga keluarganya orang berada juga di Bengkulu waktu itu ya Om? Iya, jadi beliau ini background keluarganya kan keluarga besar ya. Keluarga besar. Mertua saya itu namanya Tahir Dayo. Iskandar Dayo. Tahir Dayo. Oh, Tahir Dayo. Ya, Iskandar Dayo itu adiknya Tahir Dayo. Oh, adiknya. Sama-sama anaknya Pak itu Datuk ya. Anaknya Datuk Dayo. Ya, mertua saya ini kan pernah jadi sekda di Bengkulu Utara. Pernah jadi kepala biro pegawaian waktu itu ya. Nah, itu kata-kata orang sih beliau ini orangnya 10 betul, orang baik, sering nolong orang gitu. Itu jadi keluarga besar lah dia di Bengkulu ini banyak. Ya bener lah itu, cocok lah itu berarti sang petarung. Sang petarung akhirnya luluh lah hati Ayuman. Ayo, dipolitikan juga lewat keluarga. Lewat keluarga ya. Gitu ya. Lalu sampai sekarang Om. Sekarang Om masih sudah pensiun ya Om ya? Sebagai ASN udah pensiun kemarin di bulan Maret tahun 2020. Sekarang udah setahun lebih ya, udah setahun berapa bulan gitu. Jadi dalam mengisi kekosongan waktu, biasanya kalau seorang ASN itu kan kehidupannya terjadwal gitu kan. Pagi berangkat kantor gitu, ada rapat-rapat segala macam gitu kan. Nah, sekarang tentu untuk mengisi kosongan itulah Om terjun ke dunia politik. Ya, dunia politik. Tentu lebih berat lagi curan pikiran Om. Ya. Memang dari kita berlatar belakang birokrasi yang tertata, artinya semua itu tertata. Dari pola karier, kemudian dari pekerjaan, kedisiplinan, semuanya itu harus tertata. Nah, masuk ke satu kotak namanya politik. Ini kotak birokrasi ya. Masuk ke kotak politik yang di sini apapun bisa dimakan di sini nih. Iya. Ya, artinya nggak tertata ini. Kita harus survival atau harus kuat dan harus bisa bersaing di dalam itu, dalam kota ini, dalam kota politik ini. Jadi abang melihat ini tadi karena ada backgroundnya berorganisasi, ini sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan, tidak canggung lagi untuk masuk ke dunia politik ini, gitu. Artinya tidak belajar gitu ya. Tidak belajar dari nol. Nol. Ketika orang berkata iya, saya langsung terjemahkan. Belum tentu iya dia nih. Iya. Ketika dia senyum, saya berkata dalam hati, ini senyumnya nih apa benar tulus gitu. Nah, senyum politik. Senyum politik tulus. Dulu ada almarhum teman saya bilang begini, almarhum teman, 1000 kali tos, 1 kali tidak boleh dipercaya. Tos terus ini, tapi jangan percaya tosnya gitu. Itu di dunia politik. Tapi ke birokrasi enggak, bilang iya kapan? Besok. Siap. Langsung kan tertata. Nah, jadi kita tidak was-was. Kalau di sini kita was-was terus nih.
Iyanya dia itu apa iya benaran enggak ya? Iya, iya. Kan begitu. Nah ini yang kita ketemu. Nah karena ada background itulah tadi abang agak ada diuntungkan. Iya. Karena tidak terjun bebas saja gitu. Kira-kira begitu kita masuk ke dunia politik. Jadi pengalaman yang lama-lama itu sebagai guru abang untuk masuk ke dunia politik, dunia yang baru bagi abang. Mohon doa aja, mohon doa restunya. Kita di dalam politik ini kan ada seni, tadi abang bilang seni. Seni. Nah seninya ini kan tergantung kita nih, mau indah nggak ukirannya, mau bentuk apa nanti, kan kita yang membuat. Artinya apa yang kita modal? Kalau saya punya semangat dan moral. Semangat dan moral. Nah, kalau moral saya bagus dalam berpolitik, tentunya santun dalam berpolitik. Nah, kebetulan Partai Umat landasannya, azasnya itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Iya kan? Iya. Keselamatan bagi alam. Itu dalam Islam. Azasnya udah itu. Nah, ini sesuai dengan akidah kita. Sesuai dengan standar moral kita lah. Insya Allah orang-orang yang ada di umat ini tidak bermain politik pukul rata. Tidak bermain rata. Tetap ada kendalinya. Iya, iya. Sebagai moralnya adalah mungkin Islam ya. Mungkin Islam ya. Jadi Islam itu mengajarkan politik, ya. Tapi moralnya harus moral Islam. Ya ini yang sangat menguntungkan bagi kita. Jadi tidak terlalu was-was bergerak di bidang politik yang azasnya rahmatan lil alamin. Ya. Tentu ada target-target yang ingin capai gitu dalam tujuan bekerja politik. Nah, salah satunya mungkin yang masih terbuka itu untuk gubernur misalnya kan. Itu terbuka itu peluangnya. Pertama cerita dulu bahwa ketika ketika abang memegang Partai Umat itu abang langsung direspon. Ini bukan bahasa politik ya. Walaupun kita dalam bidukan politik, ini bahasa jujurnya. Bahasa jujuran. Bahasa jujur dari abang gitu ya. Iya, iya. Abang ditelepon oleh tokoh-tokoh alim ulama di Bengkulu. Ya. Kemudian sebagian dari beliau-beliau itu minta, saya ingin bantu Anda. Iya, iya. Saya ingin bergabung dengan Anda. Maka nanti ketika dideklarasi banyak kejutan-kejutan. Iya, iya. Siapa-siapa aja tokoh yang masuk di dalam pengurusan Partai Umat ini dari Dewan Pertimbangannya. Jadi mereka mau bergabung, saya juga abang juga kaget ya. Jadi alhamdulillah langsung abang respon, abang ke rumahnya sowan silaturahim. Akhirnya beliau-beliau itu bantu membesarkan umat di provinsi ini. Itu kira-kira. Jadi targetnya nanti itu adalah dari bantuan teman-teman ini ya yang ingin bergabung tadi ya, tentunya kita berdiskusi mencari orang-orang yang pas yang kita akan dudukkan di legislatif ya, baik di tingkat 2 di kota maupun di provinsi. Ini sesungguhnya beban, ini pemikiran yang paling berat, bagaimana merespon atau memberi keyakinan kepada teman yang punya potensi duduk yang kita rangkul untuk bergabung. Walaupun beliau belum bergabung dengan di pengurusan, tapi sebagian mereka siap untuk ikut di pencalekan. Ini alhamdulillah. Alhamdulillah itu. Kalau bicara politik itu kan bicara finansial, Salah satunya. Ya. bicara ketokohan, bicara ketokohan itu bicara masalah kolega artinya gini, tidak bisa berbuat apa gitu karena finansial, tapi dia udah tokoh, finansialnya ada, insya Allah duduk kan gitu. Kita coba kombinasikan orang-orang yang kayak gini untuk kita suruh bersaing dengan teman-teman sahabat kita dari partai lain dalam rangka merebut kursi di pileg nanti. Peluang-peluang sangat terbuka sekarang ya. Sangat terbuka gitu. Masyarakat yang ingin bergabung ke Partai Umat gitu ya. Iya. Apakah ada seleksi yang ketat misalnya untuk perekrutan kader kita? Kalau untuk kepengurusan nanti kita harus ada jenjang pendidikan ya, ada pengkaderannya. Tetapi kalau teman
yang CID, yang satu visi dan misi, kita ini mengusung visinya adalah ya melawan kezaliman, ya menegakkan keadilan. Ini. Nah, kalau visi ini sama, ya kita persilakan dia mencaleg ikut di partai kita untuk ikut di legislatif sebagai caleg ya. Tidak ada seleksi. Jadi yang kita tahu adalah beliau tokoh, beliau ini mau bergabung sama kita dengan visi yang sama, memperjuangkan umat ini. Umat itu kan bukan muslim aja. Iya. Semuanya umat. Jadi umat selain dari Islam pun mau bergabung ke partai kita, ya kita siap menerimanya. Visinya harus sama, ya gitu. Ya kan? Visinya harus sama. Ya melawan kezaliman, menegakkan keadilan. Itu, kalau visi itu sama ya kita berjuang sama-sama lah untuk majukan masyarakat Bengkulu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bengkulu, ya kan, menjaga lingkungan alam kita, itu kan harus dipelihara itu. Karena rahmatan lil alamin itu termasuk kita bersahabat dengan lingkungan. Nah, jadi alam pun harus bersahabat sama kita. Nah, itu tugas kita menjaga ini, gitu. Jadi kan dari walhi, concern terhadap lingkungan, mau bergabung sama umat. Silakan, karena ini sama visi kita. Kenapa begitu? Salah satunya begitu ya. Begitu. Itu sahabat Radar Bengkulu. Jadi kalau misalnya teman-teman aktivis lingkungan mau bergabung ke Partai Umat, welcome. Kita terbuka. Partai Umat terbuka. Pun begitu dari teman-teman dari keyakinan yang lain misalnya terbuka. Yang visinya sama begitu. Nah sekarang misalnya kalau ada teman-teman yang ingin bergabung, gimana caranya? Apakah misalnya daftar di website atau gimana? Bisa di website, bisa di WA, karena abang kan udah bikin memang belum belum di blow up besar-besaran. Itu pun udah banyak kita dapat WA, karena di rekrutmen anggota umat itu ada nomor WA-nya ya. Udah banyak yang daftar sana. Silakan daftar dulu semuanya yang mau. Syaratnya kirim KTP, menunjukkan ketulusannya dia mau serius apa enggak. Belum ketemu orang nih, udah kontak WA, mungkin ini nomor KTP-nya mana, tinggal di mana. Kita inventarisasi dulu sambil kita menyiapkan kartu anggotanya gitu. Terbuka dulu, dan terbuka kita terima dari manapun yang ingin bergabung sama kita. Cuma abang berpikir orang yang aktif duluan, bukan kita yang manggil ya, itu orang yang tulus untuk bergabung dengan umat. Insya Allah udah banyak. Udah ada seribuan. Kalau seprovinsi serasa lebih dikit ya, lebih ya. Ribuan. Sejak begitu deklarasi sampai dengan sekarang, berarti terus bertambah. Bertambah terus. Teman-teman yang ingin bergabung itu mempunyai visi yang sama tadi. Ya. Rahmatan lil alamin, memberantas ke kezaliman. Menegakkan keadilan. Melawan kezaliman, menegakkan keadilan. Keadilan. Tapi memang lazimnya Om, ada deklarasi dulu ya Om ya? Ya, justru itu kita belum blow up besar-besaran ya. Artinya setelah deklarasi nanti, kemudian Buya, Profesor Amin Rais ke Bengkulu mengukuhkan kita, baru kita bergerak serempak seprovinsi. Karena kita udah sampai ke DPD, teman-teman udah nunggu. Tinggal nunggu waktu yang pas berarti. Nunggu waktu aja lagi. Iya. Itu sahabat Radar Bengkulu, bagi yang ingin bergabung ke Partai Umat sebelum deklarasi ya, supaya nanti ketika deklarasi daunnya wah, langsung bergerak serentak. Bergerak serentak ya, insya Allah. Insya Allah ya. Oke, perkembangannya cukup signifikan buatnya. Nah, kalau Om sendiri melihat Provinsi Bengkulu bagaimana Om sekarang? Ada kemajuan yang signifikan atau justru stagnan? Kalau provinsi secara menyeluruh ya? Iya, secara menyeluruh. Saya pikir gregetnya masih berjalan, tapi nggak begitu kencang. Nggak begitu kencang? Sepeda jalan santai. Jalan santai. Jalan santai. Kan begitu seharusnya kan
kita mau sparring partner nih, sama tetangga provinsi lain nih. Ya kalau dia jalan cepat, kita jalan santai ya semakin tertinggal. Tertinggal kita ya. Oh kita maju ini, oh iya memang maju. Ya tadinya kilometer 0 kita udah sampai kilometer 2 nih. Tapi orang udah kilometer 20. Nah itu dia. Gitu, nah. Jauh gitu. Jadi ada progres tetapi lamban gitu. Nah ini harus ada percepatan gitu. Insya Allah kalau nanti Pak Gubernur fokus menggerakkan semua kemampuannya untuk maju ke Bengkulu ini, tapi itu harus syaratnya ada satu, kerjasama yang baik dengan semua pimpinan daerah. Oh, itu kunci ya. Ya, kuncinya harus ada satu komando, geraknya harmonisasi pergerakan itu sama, bupati, wali kota, gubernur, gitu. Satu komando, harus jalan serempak. Tapi kalau enggak, yang satu mau ke kiri, yang mau satu ke kanan, seperti kita tonton di media, kita tonton di medsos, kan nggak jelas gitu. Iya. Nah ini harapan kita sebagai umat ini, ini hilang aja, nggak usah ada kayak gini. Kita ingin maju, kita ingin memajukan Bengkulu secepat mungkin supaya masyarakatnya sejahtera. Ya. Hilanglah itu yang lain-lain itu, yang bukan haknya kita jangan diambil deh. Gitu. Yang fokusnya kita harus bekerja itu jangan diganggu. Ada yang mau bekerja, ada pula yang mengganggu. Nah jangan. Makanya sinergi, harmonisasi tadi. Itu kuncinya silaturahim dan komunikasi. Silaturahim dan komunikasi. Ya, kalau sering silaturahim antara pimpinan kita ini, insya Allah sama visinya nanti, sama semangatnya untuk memajukan Bengkulu ini lebih sejahtera, lebih maju. Itu harapan. Oke Om, ini yang terakhir Om ya, di dalam Bengkulu Podcast Alamian. Pertanyaan terakhir Om. Ini andai kata Om, nanti Partai Umat menjadi salah satu pemenang di provinsi dan di partai sendiri mendorong Om untuk maju sebagai salah seorang calon gubernur. Apa yang akan kita lakukan? Jadi begini, Abang ini kan rencananya tulus membantu beliau sudah analisis untuk membesarkan umat. Jadi di dalam konsep pemikiran ini, dalam kenapa Abang terima tawaran beliau untuk membantu membesarkan umat, memang tulus kemudian karena Abang lihat visi misinya, kemudian dengan dasarnya, perjuangannya. Jadi kita katakan bahwa azas perjuangan itu akan dia. Ini mencakup pengertiannya sangat agamais ya. Nah keterpanggilan inilah Abang ingin membesarkan mereka. Nah memang kita secara kepartaian harus mentargetkan kursi semaksimal mungkin. Kita paham bahwa kita partai baru, tapi harus satu catatan bahwa Partai Umat ini landasannya adalah perjuangan yang kemungkinan ini merupakan satu tawaran solusi bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Nah, dalam perjalanan nanti kita harus berjuang para kader umat ini untuk menjadi pemenang. Memang kita berharap satu posisi satu dapil. Tapi kalau memang nanti Allah mendaki bahwa kita termasuk salah satu pemenang di Bengkulu ini, belum terpikir oleh Abang itu bahwa Abang mau kemana? Karena misi Abang awal kan itu tulus, ingin membesarkan partai ini. Kalau nanti dalam perjalanannya apa yang disampaikan, insya Allah diridhoi Allah, apa yang disampaikan oleh Ajita tadi, kemudian partai menugaskan, itu kita harus mengikuti alur itu. Tidak mungkin kita Pak Ketua DPW, Anda siap-siap ya untuk kita rekom. Kalau memang itu tugas dan itu amanah disuruh ke kita, ya kita berjuang.
Tapi selagi ada pilihan terbaik ya, dari partai kami, Partai Umat, ya kami tidak bercita-cita ke sana. Iya. Tapi kalau partai yang berkehendak, ya sebagai kader ya kami siap. Harus ya. Harus siap. Apa bersikonya jalan, harus jalan. Habiskan energi untuk itu. Dan insya Allah kita harus memenangkan pertandingan itu kan Iya. begitu. Kalau reaksi tidak menang, apa kita ikut pertandingan? Insya Allah kalau itu mendapatkan. Jadi kalau abang mau punya misi jadi gubernur, jadi wakil gubernur, ya kita juga harus realistis. Realistis. Realistis itu. Jadi bisa maju, bisa tidak, tergantung. Kalau menang pun sebagai pemenang pemilu masih tergantung juga arahan partai. Tapi kalau dari munculnya niatnya tidak itu. Jadi cukup kita melindungi, membantu teman-teman dan bisa menang. Karena misinya, partai perjuangannya itu sama yang abang cari-cari dari dulu. Cari partai yang pas. Kebetulan partai ini baru pula di kan. Moga-moga lolos gitu dalam kualifikasi aplikasi nanti kita berjuang sama tujuan yang besar. Bagaimana menciptakan masyarakat Bengkulu, masyarakat yang cerdas, masyarakat Bengkulu, masyarakat yang maju, baik secara ekonomi maupun secara keagamaan. Sehingga ke depan kita sebagai orang Bengkulu harus bangga bahwa inilah kita harus mengabdi. Seberapapun umur kita, sisakan untuk mengabdi di masyarakat Bengkulu. Karena saya orang Bengkulu. Gitu. Oke sahabat Radar Bengkulu, ada quote yang terakhir yang begitu menyentuh kita. Dimana Bang Isda tadi bilang, berapapun sisa umur kita setelah mengabdi, sisakan sedikit untuk mengabdi kepada masyarakat Bengkulu. Berarti pengabdian tanpa batas, gitu ya? Ya. Pengabdian tanpa batas. Pengabdian tanpa batas. Pulang ke tanah kelahiran, pengabdian tanpa batas. Oke sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada, demikianlah podcast kami pada malam ini bersama Bang Isda. Beliau adalah Ketua DPW Partai Umat Provinsi Bengkulu yang sekarang sedang menyusun kekuatan untuk menjadi salah satu pemenang di kontestasi Pileg 2024 nanti. Semoga cita-cita mulia beliau terkabul dan rakyat Bengkulu maju, sejahtera, mandiri, dan kita bangga menjadi seorang warga Bengkulu. Demikian, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun menyinggung perasaan hati saudara pemirsa Radar Bengkulu Alapnian, kami berdua sebagai manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radar Bengkulu Alapnian. Alatnya. Alapnian. Radar Bengkulu Alapnian.